Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saat ini Majelis Gereja mengucapkan terima kasih kepada saudara-saudara yang berkenan mengikuti ibadah pada hari ini, Minggu 23 Juni 2024, dengan tema Hidup Mengandalkan Allah. Jemaat yang terkasih, mari kita memasuki ibadah dan bersama kita memuji Tuhan. Kidung Jemaat 4 bait pertama, Hai Mari Sembah. Hai mari sembah yang maha besar, nyanyikan syukur dengan bergema, perisai umatnya yang maha besar, mulia namanya, tatanya megah. Saudara-saudara, pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin, amin, amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah, Bapa kita, dan dari Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Saudara-saudara, mari kita memuji nama Tuhan. Kita menyanyikan Kidung Jemaat nomor 5, bait pertama dan yang kedua. Kidung Jemaat 5, Tuhan Allah namamu. Tuhan Allah namamu, kami puji dan masyurkan, isi dunia suci.
Saudara-saudara, mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami hendak mendengarkan sabda dan firman-Mu. Berkatilah dan tuntunlah hati kami. Kami menyerahkan hidup kami, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, bacaan Injil diambil dari kitab Injil Tuhan Yesus Kristus menurut Markus 4 ayat 35 sampai 41. Markus 4 ayat 35 sampai 41 yang berbunyi demikian. Angin ribut diredakan. Pada hari itu, waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, "Marilah kita bertolak ke seberang." Mereka meninggalkan orang banyak itu, lalu bertolak dan membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu di mana Yesus telah duduk, dan perahu-perahu lain juga menyertai Dia. Lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat, dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu, sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Pada waktu itu, Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam, maka murid-muridnya membangunkan Dia dan berkata kepadanya, "Guru, Engkau tidak peduli kalau kita binasa?" Ia pun bangun, menghardik angin itu, dan berkata kepada danau itu, "Diam, tenanglah." Lalu angin itu reda, dan danau itu menjadi teduh sekali. Lalu ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, "Siapa gerangan orang ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya?" Demikianlah Injil Yesus Kristus. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Terpujilah Kristus. Haleluya. Saudara-saudara, penderitaan adalah bagian dari hidup kita. Namun, ketika kita menderita, sering kita lupa akan kenyataan ini. Hal ini terjadi karena kita manusia cenderung senang dalam situasi yang damai, sukacita, situasi sejahtera, serta situasi yang berkecukupan. Dibandingkan dengan sebaliknya, itulah sebabnya ketika kita dalam situasi kritis, situasi buntu, situasi yang tidak ada solusi, situasi yang tidak mengenakkan, kita sering lupa bahwa penderitaan itu adalah suatu kemestian. Lebih-lebih ketika penderitaan yang kita alami dalam jangka waktu yang lama dan kita pandang berat sekali. Lalu kita berdoa kepada Tuhan dan seolah-olah kok situasinya tidak berubah dan tidak kunjung berbeda. Lalu kita merasa Tuhan kok tidak melakukan apa-apa. Tuhan kok diam. Tuhan seolah-olah kok tidak mendengar doa-doa kita. Namun justru dalam situasi itu sesungguhnya iman kita sedang diuji. Kesungguhan kita dalam bersikap mengandalkan Tuhan
dan menggantungkan hidup kepada Tuhan justru teruji ketika kita berada dalam situasi yang terburuk. Nah, sebagaimana pada bacaan saat ini, penulis Injil Markus menempatkan peristiwa Yesus meredakan angin ribut setelah Yesus mengucapkan perumpamaan tentang merosotnya iman pada masa penindasan atau penganiayaan. Jika kita lihat perikop sebelumnya, saudara-saudara, peristiwa ini dicatat dalam Matius 8 ayat 23, 27, dan Lukas 8 ayat 22 sampai 25. Dalam Injil Markus digambarkan perjalanan Yesus tidak dikhususkan untuk melakukan suatu mukjizat. Hal itu ditunjukkan melalui ajakan Yesus, yaitu untuk bertolak ke seberang. Dan keterangan Yesus yang sedang tidur di buritan atau di bagian belakang perahu. Keterangan Yesus ini menggunakan tilam atau bantal. Ketika Yesus tidur, lalu terjadilah taufan yang sangat dahsyat dan ombak masuk menyembur ke dalam perahu, sehingga perahu itu penuh dengan air. Ya, para muridnya adalah para nelayan yang handal sebenarnya. Tetapi melihat perahu dalam kondisi demikian, para murid panik. Bahaya perahu terbalik dan tenggelam potensinya sangat besar. Dalam situasi yang kalut, situasi yang agaknya membuat para murid menyerah, lalu membangunkan Yesus dengan seruan, "Guru, Engkau tidak peduli kalau kita binasa?" Ayat 38. Jeritan para murid ini menggambarkan bahwa saat itu para murid dihantui rasa takut dan berpikir dengan pikirannya sendiri, sehingga menuduh Yesus sebagai guru yang tidak peduli dan percaya bahwa angin ribut itu nanti akan membinasakan mereka. Setelah Yesus bangun, Yesus tidak menanggapi seruan para murid. Namun Yesus menghentikan angin dan seketika danau menjadi teduh sekali. Tindakan Yesus menunjukkan kuasa dan kedaulatannya. Yesus telah memberi perintah kepada mereka untuk berlayar ke seberang. Perintah ini tidak mungkin digagalkan oleh apapun, tidak juga oleh laut, tidak juga oleh badai. Apa yang diperintahnya harus terjadi. Juru selamat menunjukkan hal ini dengan memberi perintah kepada badai dan laut. Saudara-saudara, melalui perintah Yesus kepada angin dan danau, Tuhan Yesus memperkenalkan dirinya sebagai Allah sendiri yang mampu memberi perintah kepada apapun termasuk alam ciptaan. Seharusnya waktu itu para murid perlu takut. Kuasa Yesus yang ada bersama mereka di perahu melebihi kekuatan badai dan gelombang. Jadi dapat dikatakan sebetulnya mukjizat Yesus meredakan angin ribut tidak diperlukan agar pelayaran lancar. Sebab biar bagaimanapun pelayaran itu pasti akan terjadi sesuai perintah Yesus. Mukjizat ini terjadi dan perlu dilakukan oleh Tuhan Yesus untuk memperkuat iman para murid. Dengan kata lain, Yesus hendak melindungi iman para murid yang goyah karena bahaya mengancam. Saudara-saudara yang terkasih, bagaimana dengan kehidupan kita sehari-hari? Ketika kita berada dalam situasi yang kritis, situasi buntu,
seolah-olah tidak ada jalan keluar. Seringkali kita merasa Tuhan tidak melakukan apa-apa. Kita sering merasa seolah-olah Tuhan berdiam diri. Sesungguhnya saudara-saudara, penderitaan dan kesukaran hidup kita dipakai Tuhan agar kita belajar percaya dan mengandalkannya dengan cara mengingat pertolongan Tuhan di masa lalu dan senantiasa menjalani hidup selaras dengan identitas kita sebagai anak-anak Tuhan. Saudara-saudara, jika kita berada dalam situasi suka, dalam sukses, dalam kemakmuran, kita tidak menjadi takabur, seolah semua itu kita dapatkan karena hasil usaha kita sendiri. Jika kita berada dalam duka, derita, dan terpuruk, kita tidak menangisi diri sendiri seolah kita menjadi orang yang paling menderita. Nah, saudara-saudara, marilah kita introspeksi diri, mari kita jangan takut, mari kita jangan mengandalkan diri saja, dan mari kita mengandalkan Tuhan kita, Allah kita. Amin. Saat teduh untuk kita. Amin. Saat teduh selesai. Jemaat berdiri, kita mengucapkan pengakuan iman rasuli bersama. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk. Bersama mari kita berdoa. Ya Tuhan, perkenankan pada saat ini kami menyerahkan hidup kami menyerahkan segala pergumulan kami menyerahkan kehidupan keluarga kami masing-masing. Berkatilah, kami mohon kekuatan-Mu agar kami tetap dapat menjalankan hidup, menapaki hari-hari kami sebagai anugerah dan pemberian Tuhan. Kami serahkan seluruh isi anggota keluarga kami, baik para orang tua kami, kasepuhan, adiuswo, yang sudah rentan, yang sudah sepuh, jompo, Tuhan sertai satu persatu. Para orang tua keberadaannya Tuhan sertai, agar dapat bekerja dengan baik. Kondisi anak-anak kami pun juga demikian. Tuhan iring agar dapat membangun dan dalam masa pertumbuhan bertumbuh dengan baik. Allah Bapa Surgawi, kami juga menyerahkan proses pekabaran Injil di penjuru bumi, melalui gereja-gerejamu, melalui kehidupan kami umat percaya. Kami saat ini juga menyerahkan kondisi bangsa dan negara Indonesia. Berkatilah para pemimpin bangsa, berkatilah rakyat Indonesia. Seluruh doa ini kami haturkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara-saudara, marilah kita bersyukur atas pemeliharaan Tuhan dalam hidup kita. Dengan dasar Alkitab, kita haturkan persembahan dari 1 Tawarikh 29 ayat 14. Sebab siapakah aku ini dan siapakah bangsaku, sehingga kami mampu memberikan persembahan sukarela seperti ini? Sebab daripadamulah segala-galanya, dan dari tanganmu sendirilah persembahan yang kami berikan kepadamu. Mari kita haturkan persembahan kita diiringi Kidung Jemaat nomor
289 bait pertama, Tuhan pencipta semesta. Tuhan pencipta semesta, Kaulah yang Maha Mulia, sungguh besar karunia yang Kau beri. Mari kita haturkan persembahan kita dengan doa. Ya Tuhan, terimalah persembahan syukur dari umat-Mu yang telah Engkau selamatkan ini. Jadikanlah persembahan syukur ini suatu berkat bagi pelayanan kasih dan keadilan. Dan ajarlah kami selalu untuk dapat mempersembahkan hidup kami kepadamu. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajar kami berdoa bersama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudara, mari kita nyatakan nyanyian pengutusan Kidung Jemaat 344, Ingat akan nama Yesus. Nama Yesus, Kau yang susah dan sedih. Nama itu menghiburmu, kemana saja kau pergi. Indahlah namanya, pengharapan dunia. Indahlah namanya, suka surga yang bakal. Saudara-saudara, mari kita hundur dan kita menyambut berkat-Nya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus serta persekutuan Roh Kudus ada pada saudara sekalian mulai saat ini sampai Maranatha. Amin.